dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk undangan yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga setiap kami boleh ada di rumah-Mu untuk boleh beribadah. Dan saat ini kami mau bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan penghiburan, kekuatan, bahkan menegur setiap kami. Berbicara kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, perkenalkan, nama saya Michael Sander. Saya saat ini pelayanan di GKY Mangga Besar, begitu ya. Mungkin belum pernah lihat saya, belum ya. Di TV udah pernah lihat saya? Belum ya? Ya, saya nggak pernah masuk TV soalnya. Ya, saudara, walaupun mungkin kita nggak kenal, tapi dulu waktu saya SMP, SMA, saya selalu lewatin jalan di depan, ya. Karena saya sekolah di Tarsisius, saudara ya. Ya, sudah lama sekali ya. Nah, jadi saya sama Pak Victor, ya. Manggilnya apa di sini? Victor. Om Victor ya? Oh, oke. Om Vic. Iya, satu angkatan dulu ya, SMP angkatan pertama Tarsisius, jadi sudah cukup lama. Dan hari ini senang untuk boleh ada bersama dengan saudara-saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah tema yang selalu ingin didengar mungkin ya, saudara-saudara ya. Tema yang menyenangkan, begitu? Setuju? Kalau sampai ada yang bilang nggak setuju, waduh, mungkin hidupnya sudah terlalu baik kayaknya. Aku diberkati. Siapa yang mau diberkati? Semua pasti ya. Saudara, pasti semuanya ya. Tema renungan, kan kalau di Mangga Besar itu ada renungan audio untuk anak-anak ya. Saya kalau nggak salah ingat ada salah satu tema berkaitan dengan orang yang diberkati. Itu ya, yang dengerin itu banyak sekali ya. Bisa sampai ribuan, tapi tema-tema yang lain ya tentang Allah menegur, manusia berdosa itu ya sedikit sekali yang dengar begitu. Tapi tentang diberkati itu, wah kita tuh senang dengar. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang diberkati itu orang yang seperti apa sih? Kalau Bapak Ibu ngelihat orang, kadang-kadang kita bisa ngomong, oh ini orang ini berkati Tuhan nih. Yang ini kayaknya nggak diberkati Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu ngelihatnya seperti apa? Orang seperti apa yang diberkati Tuhan? Ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, boleh jawab. Orang yang seperti apa? Atau pertanyaannya lebih gampang begini deh. Bapak Ibu merasa orang yang diberkati atau tidak? Diberkati? Siapa yang bilang saya adalah orang yang diberkati Tuhan? Ada yang ragu-ragu kayaknya ya. Angkat tangannya setengah tiang begitu ya. Nggak nyampe di atas begitu. Karena ragu nih, saya diberkati atau enggak? Kadang diberkati, kadang enggak. Begitu ya. Naik turun. Nah saudara, orang yang diberkati itu seperti apa? Saya bilang, yang lalu tuh ya ada seseorang bilang, bilang sama istri saya begitu ya, bilang begitu. Michael itu mobilnya harus ganti dong. Masa mobilnya itu harus beli mobilnya BMW atau Mercy? Loh, kenapa? Iya, supaya orang melihat bahwa dia diberkati, hamba Tuhan yang diberkati, begitu ya. Ganti mobilnya, ganti itu jasnya, ayo pakai baju seperti ini. Bajunya harus bermerek dong, bajunya nggak bermerek. Ntar jemaat lihat, hamba Tuhan saya nggak diberkatin ya. Jangan-jangan nih gerejanya nggak diberkatin Tuhan ini. Saudara, orang di dunia ini melihat, menurut dunia orang yang diberkati adalah orang yang hidupnya enak, gitu ya, yang uangnya cukup, yang rumahnya bagus, yang bisa jalan-jalan, yang makannya enak. Saudara, saya mau nanya, orang yang dibilangnya manusia gerobak, tahu manusia gerobak yang selalu kemana-mana bawa gerobak, tinggalnya di gerobak. Menurut saudara-saudara mereka diberkati atau enggak? Nah, kenapa diberkati? Tergantung sama yang digantung ya, bacang digantung. Nah, saudara, kalau
Nggak punya uang cukup, nggak punya rumah yang bagus, rumahnya gerobak. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu menurut dunia. Tapi mari kita kembali lagi, apa sih yang Tuhan katakan kepada setiap kita? Saudara, kita akan melihat satu perikop di mana di sini Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Mari kita bersama-sama membaca 3 ayat ini, ya, 13, 14 dan 15. Saya sudah menuliskan juga di depan. Kita baca ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, saudara-saudara, di bagian ini kita melihat bahwa orang-orang membawa anak-anak, mereka berharap Tuhan Yesus meletakkan tangannya. Ini memiliki arti mereka ingin Tuhan Yesus memberkati, mendoakan. Di dalam bagian Injil yang lain, Markus itu dikatakan bahwa di ayat yang terakhir itu dikatakan Tuhan Yesus lalu memberkati mereka, begitu ya. Jadi memang di momen ini Tuhan memberikan berkat secara khusus kepada anak-anak, gitu ya, saudara. Tapi apa sih berkat itu? Supaya kita nggak salah nih ya, supaya kita nangkep berkat itu apa. Ngomong selanjutnya gampang. Berkat itu apa, saudara? Saudara, berkat itu adalah tindakan anugerah Allah yang mengaruniakan kehidupan, pemeliharaan, keselamatan, dan damai kepada orang percaya. Tidak berdasarkan jasa manusia, tetapi kasih karunia-Nya. Saudara, kita ini nggak layak terima berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Kita adalah manusia yang terkutuk. Kita adalah manusia yang seharusnya menerima hukuman. Jadi waktu Tuhan memberikan berkat ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan anugerah ini bukan berbicara tentang materi saja, tetapi ini kehidupan, pemeliharaan, keselamatan, damai kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Jadi saudara, inilah yang namanya berkat. Jadi kalau saudara bilang, saudara diberkati, ya saya diberkati. Walaupun mungkin saat ini hidup saudara sedang tidak baik-baik saja. Usaha saudara sedang tidak baik-baik saja. Keluarga saudara mungkin sedang tidak baik-baik saja. Saudara sedang mengalami pergumulan, kesulitan. Tetapi saudara tetap merasakan damai. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Nah saudara, orang seperti apa yang diberkati Tuhan menurut perikop ini? Begitu ya. Kan di sini peristiwanya kita tahu ya. Ada orang-orang datang, Tuhan Yesus lagi mengajar, orang-orang datang bawa anak. Jadi saudara bawa anak datang kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian murid-murid bilang, stop. Aduh, jangan di sini, ganggu, begitu ya. Aduh, udah, pergi. Ayo Bapak Ibu bawa anaknya tuh ke belakang. Begitu ya. Tuhan Yesus lagi sibuk, Tuhan Yesus lagi ngajar. Jangan deket-deket, nanti Tuhan Yesus keganggu. Ini orang-orang lagi dengerin. Ayo pergi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus marah. Ya, di bagian Injil yang lain dikatakan Tuhan Yesus marah, di sini juga marah. Jarang-jarang ya Tuhan Yesus marah ya. Saudara pernah ketemu orang yang jarang marah? Nggak pernah ya? Semua suka marah di sini. Orang yang jarang marah, saudara, kalau marah bagaimana? Serem. Ya, Tuhan Yesus marah. Mungkin Tuhan Yesus nggak sampai serem bagaimana, tapi orang yang jarang marah, begitu marah itu berbeda ya saudara. Tuhan Yesus marah. Marah kenapa? Karena ada orang-orang yang menghalang-halangi anak-anak itu datang. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Mereka lah yang layak menerima berkat Tuhan. Tapi bukan berarti anak-anak itu berarti tidak berdosa. Saudara, saya setiap tahun ini pelayanan ke NTT.
Saya sama istri kemarin baru pulang dari NTT, ya habis pelayanan ke desa-desa main panggung boneka begitu ya. Dan saya baru ngerti begitu ya, saya baru ngerti setelah beberapa tahun saya baru ngerti bahwa mereka punya konsep, orang-orang NTT punya konsep bahwa anak-anak itu bukan manusia berdosa. Saudara, anak-anak itu ya sampai usia sekolah minggu itu tidak berdosa. Karena itu firman Tuhan bilang mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Kalau mereka mati mereka pasti masuk sorga. Itu konsep mereka. Salah pakai ayat ini, saudara. Ya jadi bukan seperti itu. Bukan secara harafiah bahwa anak-anak itu yang empunya kerajaan sorga. Oh, supaya diberkati Tuhan harus ini jadi anak kecil lagi, bukan ya saudara, bukan seperti itu. Tapi seperti apa saudara? Orang yang diberkati Tuhan yang pertama adalah orang yang rendah hati. Saudara, maksud dari Tuhan Yesus ini adalah mari kita menjadi seperti seorang anak kecil. Anak kecil yang apa? Rendah hati. Saudara, anak-anak pada zaman dulu, kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Karena bagi orang pada zaman itu, baik orang Yahudi maupun dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yunani, pemikiran-pemikiran Romawi, anak-anak itu adalah manusia kelas bawah. Kalau dulu zaman dulu ada laporan pajak, ya saudara-saudara, anak-anak itu masuk dalam harta. Gitu ya, anak-anak itu masuk dalam harta. Jadi kalau kita laporan pajak nih sekarang, harta itu anak dimasukin. Karena anak itu termasuk harta. Dan anak itu lahir, kalau di Roma begitu ya, lahir, anak ini dibawa ke ayahnya. Dan ayahnya bisa berhak bilang dibuang. Kalau ayahnya nggak angkat, nggak ambil, anak itu nggak gendong, berarti anak itu tidak diterima. Artinya apa? Dibuang. Seperti itu, saudara. Ya, menganggap anak-anak itu ganggu, anak-anak itu nggak bisa apa-apa, anak-anak itu nggak ngerti apa-apa. Anak-anak itu hanya properti, harta yang bisa dibuang kapan saja, tidak punya hak hidup. Saudara, ini anak-anak ya. Karena itu di sini murid-murid Tuhan Yesus ngalang-ngalang, aduh ganggu, nggak usah, jangan dekat-dekat, pergi. Tapi Tuhan Yesus malah bilang, hei, mereka ini malah yang empunya kerajaan sorga. Maksudnya bukan anak-anaknya, tapi orang-orang seperti ini. Anak-anak itu adalah orang-orang yang rendah hati. Rendah hati maksudnya di sini apa, saudara? Rendah hati yang dimaksud di sini, yang saya maksudkan di sini adalah sadar bahwa dirinya kecil dan harus bergantung. Anak-anak itu hidupnya bergantung sama orang dewasa, ya saudara ya. Sama bapak ibu yang punya anak mungkin ya. Pasti dulu waktu kita kecil mungkin juga pasti apa-apa minta sama papa mama. Begitu kan ya, minta makan, atau baby bahkan ya, waktu haus, lapar, apa yang dilakukan? Nangis begitu ya. Nggak bisa tiba-tiba bayi jalan sendiri, ngambil susu, buat susu sendiri, nggak mungkin begitu ya saudara. Jadi hidupnya benar-benar bergantung. Mereka belum bisa cari uang, walaupun ada sih ya sekarang ya. Luar biasa ya, itu ada anak ya, penghasilannya udah 9 triliun saudara. Saya kaget, hah? Di Indonesia juga ada gitu yang penghasilannya sudah miliaran saudara. Ya, lalu dihabisin sama papa mamanya. Ya, papa mamanya malah hidupnya bergantung sama itu anak, begitu kebalik begitu ya. Nah ini cuman 1, 2 tidak banyak, tetapi anak-anak itu hidupnya bergantung. Mereka sadar bahwa mereka nggak bisa. Mereka cari orang dewasa, mereka cari seseorang di mana mereka bisa bergantung, saudara. Mereka perlu bertanya, karena apa? Pengetahuan mereka terbatas, mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka nggak ngerti gitu ya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa belajar. Yang kedua, saudara, orang yang rendah hati ini maksudnya adalah orang yang menerima dan percaya tanpa banyak syarat. Saudara, anak itu ya, walaupun sekarang anak-anak lebih kritis, tetapi pada akhirnya saat mereka menerima jawaban itu sudah mereka terima. Mereka nggak banyak, tapi kalau begini, tapi saya begini. Enggak banyak. Oke, pokoknya kamu percaya begitu ya. Makanya ada orang-orang bilang begini. Saya
saya beban pelayanan saya di anak-anak, saudara. Saya nggak tahu apakah karena beban saya pelayanan anak, maka temanya tentang anak-anak begitu, saudara. Ya, kemungkinan besar begitu ya. Nah, beban saya pelayanan anak dari dulu saya guru sekolah minggu, sekarang saya pembina sekolah minggu, udah belasan tahun sekolah minggu, dan saya melihat ini sebuah pelayanan yang penting. Tetapi seringkali orang-orang berkata begini, hei kamu baru jadi percaya ya, kamu mau mulai pelayanan ya, pelayanlah di sekolah minggu, belajarnya di sekolah minggu. Menurut saya salah. Kenapa? Mereka punya konsep begini, kalau kamu salah nggak apa-apa, anak-anak nggak ngerti apa-apa, anak-anak cuman iya aja terima, saudara. Ya, anak-anak itu bisa begitu percaya sama kita. Kita mau ngomong apa mereka bisa percaya, walaupun itu salah, walaupun itu tidak benar, mereka tetap percaya. Mereka terima, nggak banyak ngomong, nggak banyak macam-macam, mereka terima. Tapi beda dengan orang dewasa, begitu ya. Misalnya, ayo percaya Tuhan Yesus. Aduh, percaya Tuhan Yesus. Nanti kalau saya percaya Tuhan Yesus, nanti begini. Tapi kalau percaya Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus akan begini enggak ya? Itu banyak pikir, banyak syaratnya. Atau kalau doa kadang-kadang ya, Tuhan Yesus, udah sakit parah ya, bilangnya apa? Ya Tuhan, tolong sembuhkan saya janji nanti kalau saya udah sembuh, saya akan giat pelayanan. Saya mau nanya, anak-anak ada nggak yang berdoa seperti itu? Nggak ada, saudara. Yang ada orang dewasa yang berdoa seperti itu kadang-kadang. Ya Tuhan, bisnis saya lagi berantakan nih, Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong buat lancar. Kalau lancar, saya akan janji ya Tuhan, saya kasih 50% dari keuntungannya buat Tuhan. Kenapa tunggu berhasil, nggak sekarang? Ya karena sekarang kan masih rugi Tuhan. Banyak syarat ya saudara. Nah ini kita orang dewasa nih. Kadang-kadang kita begitu, tapi anak-anak enggak, saudara. Doa. Ya, dia percaya. Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan, mama saya sakit, Tuhan sembuhkan. Ada anak lihat mamanya lagi sedih, lalu anaknya berdoa bilang, Tuhan, mama saya lagi susah, mama saya lagi sedih, Tuhan tolong, saya nggak mau mama saya sedih lagi, Tuhan tolong mama saya. Ada mamanya yang putus asa, yang lalu anaknya datang, Mama, ingat ada Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa sama Tuhan Yesus. Mamanya sakit, saya lupa ya. Pokoknya sakitnya cukup parah begitu. Tapi mamanya udah berkata, udah nggak bisa lah. Lalu anak ini bilang, ayo kita berdoa. Lause saya bilang, anak TK, lause saya bilang, Tuhan bisa sembuhin. Mama berdoa, ayo kita berdoa ya Maya. Berdoa. Anak ini nggak mikir, ini sudah mau mati ya, aduh ini sakitnya parah, ini nggak bisa nih, aduh nih ya begini, enggak, doa udah. Dia percaya sepenuhnya. Saudara, rendah hati berarti kita mau menerima dan percaya tanpa banyak syarat. Enggak ini, benar-benar percaya. Saudara. Rendah hati berarti tidak mengandalkan status, kemampuan, dan prestasi. Ya, rendah hati. Saudara, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Ya. Tidak mengandalkan status, kemampuan, atau prestasi. Saudara, anak kecil itu mungkin tidak memiliki pencapaian-pencapaian ya, yang membuat mereka layak menurut dunia. Tapi Tuhan Yesus berkata, mereka yang seperti inilah yang empunya kerajaan. Ini berbanding terbalik dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu merasa bahwa mereka layak karena perbuatan baik mereka. Begitu ya, kita tahu ya kisah orang Farisi ya, dengan waktu mereka berdoa bisa berkata apa? Saya tidak seperti orang ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini. Saya selalu begini, saya selalu begini, saya selalu begini. Mereka tidak punya kerendahan hati. Saudara-saudara, mari biarlah setiap kita boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena orang-orang seperti inilah yang bisa menerima berkat Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang bisa merasakan berkat Tuhan. Ada kalanya sebenarnya Tuhan sudah berkati kita, tapi karena kita tidak memiliki kerendahan hati, kita tidak bisa merasakan berkat Tuhan itu. Kita merasa Tuhan tidak pernah berkati saya tidak pernah menerima berkat Tuhan, padahal Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Tapi karena kita melihat bahwa ya kita tidak memiliki kerendahan hati, kita tidak bisa merasakan itu. Saudara,
Yang pertama, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang rendah hati. Sama seperti anak-anak. Yang kedua, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, saya mau bacakan satu ayat lagi. Ya, dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati. Masih banyak lagi ya di bagian-bagian lain. Saya ambil dari ini Yeremia 17 ayat 7 yang berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Saudara, setiap kita yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Anak-anak tidak bisa hidup sendiri tadi ya, bergantung. Mereka butuh orang tua. Nah sama seperti itu. Setiap kita diberkati saat memilih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan pada kekuatan atau kepintaran kita. Saudara, mari setiap kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan apa yang kita miliki. Bukan mengandalkan harta kita, kepintaran kita. Saudara, harta itu bisa hilang ya. Bisa hilang sekejap. Mungkin di sini ada saudara yang main saham. Ya, ada saudara yang main kripto. Ya, bisa nggak tidur ya, naik turun begitu ya. Jantungnya juga naik turun begitu ya saudara. Nggak stabil gitu. Sekarang ekonomi nggak jelas. Saudara saya baca begitu ya. Dibilang wah misalnya main saham blue chip. Ya, mungkin yang main saham tahu ya. Wah kalau dulu bisa diandalkan, sekarang sahamnya turun yang blue chip itu ya, yang bank-bank besar. Wah turun, wah dulu dapat untung sekarang kok rugi ya. Gak bisa diandalkan, kepintaran kita bisa andalkan tidak saudara. Ada seorang anak yang begitu pintar, begitu dia jatuh, kepintarannya hilang saudara. Ya, karena otaknya ada masalah. Gak bisa saudara. Kedudukan kekuasaan, satu hari bisa hilang. Saudara, karena itu mari kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan apa yang kita miliki, tapi Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti apa? Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan, Allah kita yang maha besar, maha kuasa. Percaya sepenuhnya bahwa Dia mengontrol segala sesuatu. Percaya. Saudara, apakah saudara percaya? Sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau sekarang saya tanya saudara percaya, siapa yang percaya Tuhan Yesus? Saya yakin semua angkat tangan. Kalau enggak saudara nggak ada di sini, begitu saudara. Tetapi dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita, apakah benar-benar kita menunjukkan bahwa kita orang percaya? Atau tidak? Saudara, mengandalkan Tuhan berarti percaya. Dan yang kedua, percaya tidak cukup. Percaya itu akan ditunjukkan melalui ketaatan, begitu ya, melalui ketaatan. Saudara, di sini siapa yang pakai Google Map? Atau Waze? Pakai ya. Oke. Ternyata sedikit yang pakai di sini ya, hafal jalannya. Saudara, saya pakai Google Map. Kayak tadi saya juga pakai Google Map ke sini memastikan begitu jalannya yang mana. Saya takut jalannya sudah berubah, lalu ada yang macet, ada pembangunan saya nggak tahu kan begitu ya. Jadi saya pakai Google Map, saudara. Saya pakai Google Map. Nah, saudara, waktu saya pakai Google Map, maka pertama saya harus percaya dong sama Google Map. Percaya bahwa dia bisa mengarahkan saya ke tempat yang benar. Kalau saya nggak percaya sama Google Map, maka saya, apa sih ini? Kayak teman saya, Google Map mah jangan dipercaya. Salah itu Google Map, yang ada nanti ke tempatnya jalannya malah jalan tambah macet. Ngapain? Nggak usah. Nggak bisa. Kita harus percaya dulu sama si Google Map. Yang kedua, udah percaya nih, oke Google Map bisa ngarahin. Tapi waktu jalan, Google Map bilang, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Apa yang harus kita lakukan? Taat ya saudara ya. Belok kanan. Apa yang terjadi kalau kita belok kiri? Salah, nggak bisa, nggak nyampe. Saudara nggak nyampe. Yang lalu saya ada sempat begitu ya. Ini saya udah oke pakai Google Map jalan. Google Map suruh lewat mana? Tapi saya nggak yakin gitu ya. Saya nggak. Tapi kayaknya enggak deh. Ini kalau lewat sini biasanya macet nih, salah nih si Google Map nih. Saya lewat jalan lain. Apa yang terjadi? Tambah macet saudara. Aduh, jadi lama sekali. Saya apa? Nggak mau ngikutin. Google Map udah bilang
belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Untung Google Map-nya ini ya, dia nggak bisa marah ya. Kalau marah mungkin saya dimarahin. Dari tadi dibilangin suruh belok kanan, nggak mau belok kanan begitu ya, nggak. Untung nggak seperti itu. Lalu dia reroute gitu, cari alternatif jalan. Nah baik memang ya Google Map. Saudara harus percaya dan taat. Nah sama, saudara mengandalkan Tuhan artinya apa? Kita percaya sama Tuhan. Oke Tuhan, saya percaya Engkau memegang masa depan saya. Engkau selalu punya rencana yang indah dalam hidup saya. Tapi harus taat. Kalau kita cuma percaya lalu nggak mau ikutin caranya Tuhan, bisa nyampe nggak? Nggak bisa. Dia bisa, saudara. Nggak bisa. Tuhan sudah memberitahu kita caranya. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti, ya sulit. Kita nggak akan bisa sampai. Apakah kita mau percaya dan taat? Itulah mengandalkan. Saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasa tenang, kita akan dipimpin jalan yang benar, kita tahu ujungnya apa, kita percaya. Walaupun mungkin kita belum lihat hasilnya. Tetapi kita punya rasa damai, tenang. Sama seperti seorang anak kecil, saudara. Mungkin dia pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu dan dia tidak kenal. Kalau dia pergi sendiri, dia akan takut. Tapi waktu ada papa atau ada mamanya atau papa mamanya atau orang yang mereka percaya, walaupun mereka jalan di tempat yang menyeramkan, mereka akan bisa tetap tenang. Kenapa? Ada seseorang yang mereka andalkan. Ada seseorang yang mereka percaya yang bersama dengan mereka. Mereka nggak tahu, saya mau dibawa kemana. Tapi karena anak itu percaya, dia akan bisa tetap tenang. Misalnya kayak saya waktu kecil, papa mama saya bilang, ayo kita pergi. Pergi kemana? Udah pokoknya ikut aja. Saya ikut nggak? Ya ikut. Saudara, apa kalau saya katakan, waduh, jangan-jangan papa saya mau buang saya ke kali. Waduh, jangan-jangan papa saya nanti nih mau jual saya. Aduh, jangan-jangan saya dimasukin panti asuhan. Kan kagak, saya nggak mikir begitu. Kecuali saya punya trauma masa lalu. Tetapi kalau normal enggak, saya nggak mikir gitu kan ya. Ya udah ikut aja, ya sudah dia ikut aja, duduk kemana, nyampe, oh mau pergi ke sini. Kan begitu, saudara. Saya dalam perjalanan nggak khawatir, nggak tiba-tiba keringetan, gemeteran. Aduh, saya mau dibawa kemana? Nggak begitu, saudara. Ya, nah ini mengandalkan Tuhan. Kita percaya dan kita terus mengikuti Dia, taat. Saudara, orang-orang seperti inilah orang-orang yang diberkati. Mari setiap kita boleh mengandalkan Tuhan. Berkat Tuhan tidak selalu berbicara tentang materi, saudara ya. Tadi saya sudah sampaikan, yang paling besar berkat Tuhan apa? Keselamatan. Kita diselamatkan, diampuni. Saudara, ini berkat terbesar yang Allah berikan kepada setiap kita. Anugerah terbesar yang kita bisa terima dari Allah. Kita diselamatkan, kita diampuni. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara, bersyukurlah untuk hal ini. Coba bayangkan saudara. Saudara saat ini punya uang banyak. Saudara punya uang triliunan. Saudara punya mobil bagus. Saudara punya rumah yang bagus. Tetapi saudara nanti waktu mati masuk ke neraka, menerima hukuman maut. Bagaimana? Apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Tidak. Saudara, banyak orang ya yang takut mati ya, saudara. Saudara takut mati atau enggak? Takut? Enggak. Takut enggak? Saudara takut mati enggak, saudara? Orang yang takut mati biasanya ya, enggak semua tapi biasanya karena mereka enggak tahu kemana. Mereka takut. Tapi kita tahu kemana. Dan itu memberikan ketenangan kepada kita, memberikan damai kepada kita. Saya tahu kemana saya nanti. Saya tahu siapa yang ada bersama dengan kita. Saudara, berkat Tuhan terbesar ada diselamatkan dan diampuni. Dan kita semua orang-orang percaya, kita sudah menerima itu. Nah, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, berkat Tuhan adalah memiliki Tuhan yang selalu ada untuk setiap kita. Yang selalu ada untuk menolong kita. Yang selalu ada untuk menyertai kita. Yang kita bisa berdoa setiap saat kapanpun. Saudara.
Kita bisa ngomong sama dia, Tuhan tolong saya. Aduh Tuhan saya lagi sedih nih, aduh Tuhan saya lagi ini. Kita bisa berdoa sama Tuhan. Dan dia selalu ada dan dia dengar. Dan dia akan jawab. Berkat Tuhan apa? Ada damai sejahtera. Ya, karena itu yakin siapa Tuhan kita. Kita tahu ada yang bersama dengan kita, jadi kita punya damai. Saudara, berkat Tuhan apa? Dipelihara dalam segala musim hidup. Ya, mau musim hujan, mau musim dingin, musim panas, mau kesulitan, mau hari-hari yang baik. Kita tahu siapa yang memelihara kita. Tuhan kita. Saat kita mengalami pergumulan, saudara, kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita. Saudara, damai itu bukan berarti semua baik-baik saja ya, saudara. Tapi damai itu apa sih? Kita bisa tenang melewati badai. Itu damai. Kita tahu siapa yang ada bersama dengan kita. Saudara, jadi mari kita melihat bahwa berkat Tuhan itu bukan berbicara tentang materi. Tetapi yang paling utama, kita sudah memperoleh keselamatan itu. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang mengandalkan diri. Sama seperti anak-anak kecil yang Tuhan berkati. Saudara, biarlah setiap kita boleh selalu bergantung, bersandar kepada Dia. Mengandalkan Tuhan. Ya, karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Berkat terbesar adalah Yesus sendiri. Karena ketika kita punya Yesus, kita punya segalanya. Bahkan jika dunia berkata kita tidak punya apa-apa, Yesus adalah satu-satunya berkat yang tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, dan tidak pernah gagal menopang kita. Saudara, ada tadi yang saya bilang manusia gerobak, begitu ya saudara, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Kalau ditanya sama orang ini, si keluarga ini, kamu diberkati nggak? Dia bilang, saya diberkati, saudara. Saya diberkati, kenapa? Karena saya punya Tuhan Yesus. Ya saya nggak punya rumah sih, Kak, tapi saya punya Tuhan Yesus. Dan saya tahu bahwa ada Tuhan yang memelihara saya. Dan saat saya mati, saya tahu kemana. Satu keluarga bahagia sama anaknya, bisa ketawa, main bareng. Belum tentu kita keluarga, kita bisa tertawa, ngobrol bareng sama anak, main sama anak, belum tentu begitu ya. Hai, keluarga ini yang mungkin dunia melihat nggak diberkati, tapi dia bilang saya diberkati. Bahkan mereka bisa memberikan harta mereka untuk menolong yang lain. Mereka kumpulin uang, recehan. Ini buat apa? Buat bantu orang yang susah. Loh, mereka orang susah atau bukan? Menurut kita orang susah ya, tapi bagi mereka saya nggak susah. Kenapa? Karena mereka berkata, saya diberkati Tuhan. Dan saya berharap saudara yang berkata, saya diberkati Tuhan. Kita boleh benar-benar merasakan berkat Tuhan. Mari kita terus bergantung kepada Dia. Ya. Saudara, siapapun setiap kita, ya, baik kita orang tua, anak-anak, setiap kita pasti diberkati Tuhan dan kita sudah menerima berkat Tuhan. Kita selalu akan diberkati Tuhan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena setiap kita datang seperti seorang anak kecil yang rendah hati dan percaya sepenuhnya. Markus 10 ayat 16 yang tadi saya katakan. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap kita dan kita boleh terus merasakan berkat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Dan biarlah setiap kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh juga merasakan dan melihat setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Mungkin dunia berkata kami tidak punya apa-apa. Mungkin dunia berkata kamu bukan orang yang diberkati. Tapi biarlah kami selalu ingat Tuhan, bahwa setiap kami sebagai anak-anak-Mu, kami adalah orang-orang yang diberkati. Berkat itu bukan berbicara tentang materi saja, tetapi berkat yang terbesar kami sudah terima, yaitu anugerah keselamatan.
Biarlah kami boleh hidup terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami memiliki damai sejahtera karena kami tahu bahwa ada Engkau, Tuhan Allah kami, yang selalu bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami memiliki Engkau, Tuhan kami, Tuhan Yesus, maka kami memiliki segalanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah damai-Mu, berkat-Mu boleh terus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.